Halo semuanya, nama saya Evan dari jurusan Administrasi Bisnis dan ini adalah video perbaikan nilai UTS sumber daya manusia. Jadi soal yang pertama, 1A, itu adalah menjelaskan definisi, fungsi, dan peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang pertama, definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu proses yang mengatur dan mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan karyawan. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia adalah rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, pengelolaan kompensasi, dan tunjangan karyawan. Selanjutnya, peran SDM dalam suatu organisasi adalah berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi melalui peningkatan kinerja, mengurangi turnover, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Oke, jadi selanjutnya nomor 1B, pertanyaannya adalah apa saja tantangan dan hambatan pihak sumber daya manusia ke depannya. Yang pertama, kita bahas tantangannya dulu. Tantangan yang pertama adalah perekrutan. Jadi, di sini pihak SDM mendapat tantangan untuk mencari dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang dimana karyawan yang berkualitas atau sumber daya yang berkualitas itu sangat sulit ditemukan, apalagi di bidang-bidang yang sedang berkembang. Yang kedua itu adalah pengembangan karyawan. Di sini pihak SDM itu mendapat tantangan untuk mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan itu bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perubahan pasar yang ada. Yang ketiga itu perubahan organisasi. Nah, di sini pihak SDM mendapat tantangan untuk mengelola perubahan dan struktur organisasi, budaya, dan strategi yang dapat mempengaruhi karyawan. Yang keempat, diversitas dan inklusi, yang dimana di sini pihak SDM harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai adanya perbedaan. Yang kelima adalah keseimbangan kerja dan kehidupan. Di sini pihak SDM mendapat tantangan untuk mendorong karyawan agar karyawan dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama di era kerja jarak jauh. Jadi selanjutnya menjelaskan tentang hambatan pengelolaan SDM. Yang pertama itu adalah keterbatasan anggaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa tugas SDM salah satunya adalah membuat pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan anggaran, yang dimana keterbatasan anggaran dari perusahaan merupakan salah satu hambatan SDM dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah kepatuhan hukum, mematuhi berbagai regulasi ketenaga kerjaan yang terus berubah dan cenderung kompleks. Yang ketiga, komunikasi internal. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Seringkali kita menemukan adanya karyawan yang enggan menerima perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang dapat menghambat implementasi strategi yang baru. Yang kelima, teknologi dan digitalisasi. Mengintegrasikan teknologi baru dalam proses HR dapat memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan pembagian keragaman dalam tenaga kerja dan berikan contoh satu per masing-masing keragaman. Oke, jadi yang pertama itu ada keragaman permukaan. Keragaman permukaan itu adalah keragaman yang bisa kita lihat langsung dengan mata kita gitu. Jadi keragaman permukaan ini terdiri dari keragaman gender, disabilitas, kecenderungan gender, etnis, agama, dan senioritas. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh keragaman gender adalah organisasi dapat menerapkan program mentoring yang ditujukan khusus untuk karyawan perempuan. Contoh keragaman disabilitas adalah perusahaan dapat menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik di gedung, perangkat lunak membaca layar, atau pelatihan untuk manajer tentang cara mendukung karyawan dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, contoh keragaman kecenderungan gender adalah mengimplementasikan kebijakan yang jelas mengenai non-diskriminasi berdasarkan kecenderungan gender. Yang keempat, contoh keragaman etnis mengadakan festival budaya di mana karyawan dapat berbagi dan merayakan warisan etnis mereka. Yang kelima, contoh keragaman agama menawarkan ruang ibadah bagi karyawan yang membutuhkan waktu untuk beribadah serta menyediakan fleksibilitas jam
agar karyawan bisa melaksanakan ibadahnya masing-masing. Yang keenam, contoh keragaman senioritas atau usia. Menerapkan program pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara karyawan muda dan senior. Nah, selanjutnya ada keragaman lain, itu keragaman dalam atau deep level. Nah, ini adalah perbedaan keragaman yang bisa dilihat dari skill-skill mereka, dan keragaman dalam ini tidak bisa kita lihat secara langsung gitu. Yang pertama itu ada number aptitude, yang dimana kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan angka atau data numerik. Contohnya akuntan yang harus menganalisis laporan keuangan, menghitung pajak, dan membuat proyeksi anggaran. Yang kedua ada kemampuan secara verbal, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Contohnya itu penulis atau editor yang perlu memahami nuansa bahasa dan tata bahasa untuk membuat atau mengedit konten yang jelas dan efektif. Yang ketiga ada perpetual speed, kemampuan untuk cepat dan akurat mengevaluasi dan mengidentifikasi informasi visual. Contohnya seorang operator mesin di pabrik yang harus cepat dan tepat dalam memeriksa produk yang cacat. 4. Deductive reasoning, kemampuan untuk menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada. Yang kelima, spatial visualization, kemampuan untuk memahami dan memanipulasi objek dalam ruang. Contohnya itu arsitek. Yang keenam itu memori, kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi dengan cepat. Jadi orang yang punya kemampuan mengingat yang baik. Oke, tadi adalah contoh kemampuan dalam berdasarkan intellectual abilities. Jadi kayak kemampuan keragaman kemampuan intelektual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang physical abilities atau kemampuan fisik. Yang pertama itu ada faktor kekuatan. Faktor kekuatan itu ada kekuatan dinamis, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus dalam waktu tertentu. Kedua, kekuatan terang, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot menggunakan otot terang, terutama otot perut. Yang ketiga ada kekuatan statis, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan melawan objek eksternal. Yang keempat, kemampuan eksplosif, di mana kemampuan untuk mengeluarkan energi maksimum dari satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Contohnya, seorang atlet yang melakukan start cepat saat melakukan perlombaan. Nah, habis itu masih dalam physical abilities juga, ini faktor fleksibilitas. Itu ada fleksibilitas ekstrim, kemampuan untuk menggerakkan terang atau otot punggung sejauh mungkin. Contohnya seorang ahli yoga yang dapat melakukan pose-pose yang memerlukan kelenturan tubuh yang tinggi. Selanjutnya yang keenam, fleksibilitas dinamis, kemampuan untuk melakukan gerakan fleksibel yang cepat dan berulang. Contohnya seorang penari yang melakukan gerakan lincah dan berulang dalam pertunjukan tarinya. Di situ ada faktor-faktor lain, contohnya koordinasi tubuh, kemampuan untuk mengkoordinasikan tindakan simulasi dari berbagai bagian tubuh. Yang ke-8 keseimbangan, kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada gaya yang menarik keluar dari keseimbangan. Contohnya seorang akrobat yang berjalan di atas tali tanpa jatuh. Yang ke-9 stamina, kemampuan untuk terus melakukan upaya maksimum dan memerlukan usaha berkepanjangan. Contohnya seorang karyawan yang bisa bekerja sepanjang hari dengan produktivitas tinggi tanpa lelah. Oke, selanjutnya soal yang ketiga adalah apa definisi EEO. EEO adalah Equal Employee Opportunity, yang dalam bahasa Indonesianya berarti kesempatan kerja yang setara. EEO adalah prinsip yang menjamin semua individu dalam perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan dan berkembang dalam karir tanpa diskriminasi. Oke, selanjutnya nomor 3B adalah apa 5 keuntungan dan 5 kerugian ketika kita mengabaikan prinsip diskriminasi. Keuntungan mengabaikan prinsip diskriminasi yang pertama itu adalah pengurangan biaya jangka pendek. Perusahaan mungkin akan menghemat biaya terkait pelatihan dan pengembangan program keberagaman. Yang kedua, proses perekrutan yang sederhana.
Mengabaikan prinsip-prinsip diskriminasi dapat mempercepat proses perekrutan karena tidak perlu mempertimbangkan keberagaman dalam tim. Yang ketiga, penghindaran konflik dalam jangka pendek. Perusahaan mungkin merasa menghindari konflik yang muncul akibat perdebatan atau diskusi tentang keberagaman. Yang keempat, fokus pada kinerja. Perusahaan dapat fokus lebih pada kinerja individu tanpa mempertimbangkan keberagaman latar belakang. Yang kelima, kemudahan manajemen. Menjaga homogenitas dalam tim bisa membuat manajemen lebih mudah dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kerugian mengabaikan prinsip diskriminasi. Yang pertama, kehilangan talenta. Mengabaikan keberagaman dapat menyebabkan perusahaan kehilangan akses ke berbagai talenta yang dapat membawa inovasi dan perspektif yang baru. Yang kedua, rendahnya kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang tidak inklusif dapat mengakibatkan tingkat kepuasan karyawan yang rendah, meningkatkan turnover, dan biaya rekrutmen. Yang ketiga, reputasi perusahaan yang buruk. Perusahaan dapat mengalami dampak negatif pada reputasinya yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan juga mitra bisnis. Yang keempat, kurangnya inovasi. Tim yang homogen cenderung memiliki perspektif yang terbatas, mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kelima, resiko hukum dan peraturan. Mengabaikan prinsip diskriminasi dapat menyebabkan perusahaan menghadapi tuntutan hukum yang berpotensi mahal dan merusak reputasi. Oke, jadi selanjutnya soal 3C adalah apa saja tantangan untuk program IO ke depannya. Yang pertama itu perubahan demografis, yang dimana memastikan bahwa tantangannya adalah memastikan bahwa semua kelompok terwakili secara adil dan memiliki akses yang setara dalam peluang kerja dan promosi. Yang kedua, teknologi dan automatisasi. Tantangannya adalah mengembangkan algoritma dan sistem yang adil dan tidak bias dalam proses perekrutan dan penilaian karyawan. Yang ketiga adalah kesadaran dan sensitif budaya. Tantangannya adalah meningkatkan kesadaran dan sensitif terhadap isu-isu keberagaman di antara karyawan dan manajemen, serta mengatasi bias yang mungkin ada. Oke, jadi soal 4A adalah bagaimana mengaitkan perencanaan bisnis terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, kita harus tahu definisinya dulu. Perencanaan bisnis adalah suatu proses menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi kedua perencanaan ini sangat berkaitan karena yang pertama, perencanaan bisnis menetapkan visi dan tujuan strategis organisasi yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus selaras dengan rencana bisnisnya. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam perencanaan bisnisnya. Misalnya, jika ada perubahan dalam strategi bisnis, akibatnya rencana tenaga kerja juga harus direvisi agar tetap relevan dengan perencanaan bisnisnya. Oke, selanjutnya soal 4B, bagaimana perencanaan bisnis yang ideal dan proper terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan bisnis yang ideal adalah proses yang sistematis dalam merumuskan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Yang kedua, perencanaan bisnis yang ideal dan proper juga mengacu pada perencanaan yang tidak hanya standar ideal, tetapi juga mengikuti praktik terbaik dan regulasi. Yang ketiga, perencanaan bisnis yang ideal dan proper berpengaruh signifikan terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan cara menentukan kebutuhan tenaga kerja, menyesuaikan keterampilan, fleksibilitas dalam perubahan, dukungan terhadap kesejahteraan, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder. Oke, jadi pertanyaan yang kelima dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana menjelaskan simulasi rekrutmen terhadap seleksi karyawan dan evaluasi wawancara terhadap kandidat pelamar kerja. Ini jawabannya sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi perlu kita tahu dulu definisinya. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pengundangan calon karyawan untuk mengisi posisi yang tersedia.
seleksi adalah proses penilaian dan pemilihan calon karyawan dari kumpulan pelamar yang telah direkrut. Yang ketiga, evaluasi seleksi. Evaluasi seleksi adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi dari metode seleksi yang digunakan. Oke, jadi yang pertama, proses rekrutmen yang kelompok saya lakukan adalah kita ngebuat poster atau flyer, terus nanti bakal dipost di platform sosial media atau di web perusahaan kita, yang dimana itu gunanya buat memberitahu kepada khalayak ramai bahwa kita membuka lowongan pekerjaan, dan kita nanti mencantumkan Google Form yang nantinya mereka isi, dan ada beberapa pertanyaan serta pengumpulan CV. Nah oke, jadi kriteria penilaian surat pelamarnya itu berdasarkan struktur dan keteraturannya, apakah surat lamaran disusun secara sistematis. Sistematis yang dimaksud itu memiliki pengantar, motivasi, dan penutup. Apakah kandidat menyebutkan posisi yang ingin dilamar dengan jelas. Nah jika itu terpenuhi berarti surat lamarannya itu melewati tahap pertama. Habis itu motivasi dan minat, apakah kandidat menunjukkan motivasi kuat dan pemahaman tentang UMKM dan peran yang dilamar. Kemampuan berkomunikasinya, apakah surat yang ditulis dengan bahasa yang baik dan tidak ada kesalahan tata bahasa. Apakah kandidat bisa menyampaikan ide dengan jelas dan ringkas. Habis itu di proses seleksinya kita menggunakan wawancara. Habis itu kita menilai berdasarkan kriteria penilaian surat lamaran. Pilih kandidat yang memenuhi persyaratan di poin pertama tadi. Habis itu tahap kedua wawancara, fokus pada keterampilan, pengalaman, dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Tahap ketiga, proses keterampilan, uji keterampilan teknis seperti kemampuan desain, analisis data, dan pemasaran digital sesuai dengan posisi. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi bagi perusahaan, apakah metode yang kita gunakan sudah cukup baik dalam proses rekrutmen ini. Proses wawancara itu lancar dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Banyak kandidat yang menunjukkan pemahaman yang baik tentang content creator dan digital marketing, dan banyak kandidat juga yang sudah familiar dengan alat-alat digital seperti Canva atau Google Ads. Pembelajaran yang didapat dari metode yang digunakan adalah pertanyaan wawancara perlu lebih spesifik untuk menguji kemampuan strategis. Pengukuran kreativitas kandidat bisa lebih ditingkatkan. Misalnya dengan portofolio perlu fokus pada pengalaman yang relevan dengan tantangan UMKM. Apa yang bisa diperbaiki dari metode yang kita gunakan sebelumnya adalah fleksibilitas dalam keterampilan sangat penting untuk UMKM. Soft skill seperti komunikasi dan manajemen waktu menjadi faktor penentu. Pemahaman terhadap tantangan UMKM sangat penting bagi kandidat. Oke, jadi sekian dari saya membahas tentang soal-soal UTS SDM kemarin untuk perbaikan nilai, dan terima kasih.